Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Malik, salah satu mahasiswa PPG Transformasi 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah. Saya dari kampus IAIN Ponorogo. Berikut adalah video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum. Silakan disiapkan Ananda. Kita itu Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika doa. Baik, Ananda, kita sebelum mulai kita absen terlebih dahulu. Ya. Yang tidak hadir siapa? Sekarang tanggal 29 ya. Yang tidak hadir siapa? Apa keterangannya? Dwi Amelia sakit. Oke. Kemudian siapa lagi? Oh, Farhan, kemana dia? Dianya yang sakit. Muhammad Farhan. Ada lagi? Udah. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ananda, pada hari ini, siang ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang tajdid. Nah, silakan dibuka bukunya dan buku catatannya. Baik, materi kita yaitu tentang materi yang terakhir tentang pengaruh pembaruan atau tajdid dalam Islam, khususnya di negara kita. Sebelumnya, Ananda sudah pernah mendengar atau pernah ikut dalam organisasi yang ada di Indonesia. Pernah tahu apa saja organisasi di Indonesia? Contohnya apa? NU, oke. Muhammadiyah, apa lagi? Apa? Masyumi. Apa lagi? Apa? MIAI, ya, MIAI. Apa lagi? Kira-kira yang pernah dengar? Organisasi yang mungkin keluarga kita pernah ikut atau bahkan Ananda sendiri. Organisasi di masyarakat. Ada lagi? Jamiatul Asliyah. Ada apa lagi? Sarekat Islam. Nah, jadi materi kita adalah
tentang pengaruh pembaruan tajdid yang kemarin sudah kita bahas, yang tokoh-tokoh itu sudah lakukan, ternyata membawa dampak pengaruh yang besar terhadap umat Islam di Indonesia. Sudah pernah saya sampaikan bahwa sama-sama latar belakangnya sama, dunia Islam di sana di Mesir dijajah, juga di Indonesia pernah dijajah. Maka semangat bangkitnya untuk pembaruannya juga sama. Nah, pengaruhnya dari sana dibawa, ditiru, dijiplak oleh tokoh-tokoh kita di Indonesia. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yang diinginkan dari pembahasan materi kita pada hari ini adalah Ananda bisa menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kita akan menganalisis pengaruhnya, dampaknya dari tajdid atau pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, kemudian Ananda nanti mengidentifikasi pengaruh gerakan pembaruan di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi akan kita bahas sebelum kita masuk materi tentang organisasi-organisasinya, maka kita bahas dulu pengaruhnya, apa saja nilai-nilai yang dibawa. Baik, Ananda semuanya, kita masuk kepada materi kita. Silakan buku Ananda buka di halaman 192. Nah, modernisasi atau tajdid kemarin sudah kita bahas, sudah kita jelaskan. Apa tuh kemarin? Tajdid itu apa? Pembaruan. Apa yang baru? Peradabannya. Apanya lagi? Pemikiran. Jadi memikirkan, pemikiran yang baru, yang tidak usang. Nah, pikirkan secara ulang, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, pengaruh pembaruan Islam di Indonesia yang akan kita bahas ada 3. Modernisasi Islam di Indonesia itu muncul dari interaksi Islam Indonesia dengan masyarakat Islam Timur Tengah. Ya, jadi karena dipelopori oleh tokoh-tokoh tersebut, Jamaluddin Al-Afghani, siapa lagi kemarin? Muhammad Ali Pasha, siapa lagi? Muhammad Abduh, siapa lagi? Rashid Ridho, Muhammad Iqbal. Nah, dari pemikiran mereka, lah kok bisa kita meniru dari mana? Dulu kan internet belum ada. Terus gimana caranya? Nah, kita akan lihat. Tentu ada interaksi sehingga kita bisa mengambil, bisa meniru pemikiran. Nah, yang pertama adalah gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Kemudian munculnya organisasi Islam di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh pembaruannya kemarin sudah. Berarti kita munculnya organisasi itu. Baik, nah itu dia di buku Ananda juga bisa sambil diperhatikan di depan. Yang pertama di bidang keagamaan. Nah, kita akan menganalisis dari pemikiran tokoh-tokoh yang 5 kemarin. Itu ada enggak? Ada atau tidak dari pemikiran tersebut yang berpikir melakukan pembaruan di bidang keagamaan? Ada. Contohnya siapa? Misalnya Muhammad Iqbal. Apa tuh? Tentang apa kemarin? Zuhud. Ah, mantap Bar. Ingat semua, Bar. Zuhud apa? Yang hanya memikirkan dunia tanpa yang hanya mempedulikan akhirat tanpa memikirkan dunia. Apa salahnya kalau hidup saya itu ibadah saja, Pak? Bisa ketinggalan dari bangsa-bangsa lainnya dan menyebabkan kebodohan. Dan Allah juga menyuruh kita untuk menang dunia atau kaya di dunia. Kita kasih tepuk tangan untuk Evar dulu. Itu Evar. Ya. Jadi zuhud tuh memang boleh, harus ada dalam diri kita. Tapi kalau berlebihan, kemudian sikapnya tadi menjadi cuek terhadap dunia, maka umat Islam sudah pasti akan ketinggalan.
Terus siapa yang akan memikirkan pendidikan biar maju? Siapa yang akan memikirkan ekonominya maju? Siapa yang akan memikirkan negaranya bisa aman, tertib, maju? Nah, itu pengaruhnya Profesor. Jadi jelas ya. Kemudian yang kedua, politik nih. Ya, politik. Menyerukan untuk melakukan gerakan nasionalisme membebaskan penjajahan. Dari tokoh-tokoh yang 5 itu, siapa tokoh yang melakukan tajdid, pembaruan di bidang politik? Jamaluddin Al-Afghani, pasti. Apa tuh ide politiknya? Pan-Islamisme. Nah, pan-Islamisme. Dengan pan-Islamisme muncul nasionalisme. Kemudian kita tarik nanti. Di Indonesia ada nggak organisasi-organisasi yang dia fokus di bidang politik? Ada. Banyak. Ormas-ormas. Bahkan partai. Ada partai politik. Jadi, nah begitu banyak organisasi itu pengaruh dari yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita sebelumnya. Kemudian di bidang pendidikan, yang ketiga. Dari tokoh-tokoh yang 5 itu, siapa yang melakukan tajdid? Salah satunya di bidang pendidikan. Muhammad Abduh. Apa yang dilakukannya, pembaruannya, idenya? Merubah kurikulum. Ananda, kalau kita membaca sejarah itu, kalau kita hanya baca teks saja, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Kita hanya menganggap apa sih kurikulum? Kalimatnya hanya mengubah kurikulum, hanya 2 kata. Tapi kalau kita analisis, kita kait-kaitkan, kita banding-bandingkan, maka terlalu besar pengaruhnya. Jadi membaca sejarah itu perlu analisis. Kalau tidak, kita nggak dapat apa-apa, kita hanya dapat bacaan saja. Kemudian yang terakhir, bidang ekonomi. Dari tokoh-tokoh yang 5 itu, siapa yang membahas tentang ekonomi? Muhammad Abduh, tentang wakaf. Nah, wakaf. Bahwa wakaf itu jangan mentok aja, menjadi terpendam saja. Kalau selagi bisa dikelola, maka dikelola untuk umat. Nah, jadi sekarang menjadi ada Basnas, macam-macam lah. Ada nggak organisasi yang bergerak di bidang ekonomi? Ada. Bahkan organisasi pertama di Indonesia itu adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Baik, Ananda. Sekarang, ada pertanyaan? Untuk ini? Ada? Tidak? Jelas ya? Maka selanjutnya, yang terakhir sebelum kita lanjutkan. Jalur masuknya ide pembaruan, dulu belum ada internet. Gimana caranya kok ide itu sampai ke Indonesia? Yang pertama, jamaah haji. Jamaah haji itu tidak seperti sekarang pakai pesawat, cepat, sampai selesai ibadah, pulang, sampai. Dulu pakai kapal, dengan jalan yang berbulan-bulan. Karena perjalanannya jauh, maka setelah ibadah haji, sayang rasanya langsung pulang. Maka para jamaah haji itu belajar dulu di sana. Tentang pembaruan. Yang kedua adalah jalur publikasi. Dulu majalah-majalah. Sekarang kan online. Dulu majalah. Majalah-majalah berbahasa Arab tuh diterjemahkan. Ada lembaga-lembaga yang menerjemahkan ini. Kayak koran-koran gitu, yang khusus dia menerjemahkan majalah-majalah dari luar. Kemudian diterjemahkan, dibaca oleh orang Indonesia. Yang ketiga tentu mahasiswa. Mahasiswa belajar ke Timur Tengah itu dari dulu. Ya, dari dulu sampai sekarang aja. Jadi itu jalur masuknya pembaruan ke Indo. Baik. Nah, sekarang organisasi-organisasi di buku Ananda itu ada 13. Kita pakai yang dari Kemenak ada 8 saja. Yang pertama ada Jamiatul Khair. Yang kedua apa? Sarekat Islam. Dulu namanya Sarekat Dagang Islam. Kemudian Persatuan Umat Islam. Kemudian Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah. Ini Satuan Islam. Nah,
Majelis Islam Alal Iman. Nah, masih banyak yang lain Ananda. Ini yang tua-tua saja yang kita bahas sebagai sampel. Kemudian Ananda bisa perkaya lagi. Nah, ya, silakan sekarang Ananda duduk ke tempatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Yang kedua, cari informasi materi tentang organisasi yang ada di Indonesia. Nah, malam tadi sudah ada saya kirim materi buku. Nanti kalau nggak dapat di situ, maka Anda boleh gunakan internetnya, di googling. Setelah itu, identifikasi. Nah, baik, sekarang silakan Anda menuju ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang. Kemarin ada berapa kelompok? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan ke kelompoknya. Biar cepat. Jadi mejanya di 4 tuh digabungkan. Anda keliling. Silakan. Baik, Anda sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Jadi, sekarang tugas Ananda seperti yang tadi saya sampaikan, mencari informasi. Tugas Ananda mencari informasi. Informasi itu maksudnya materinya, baik dari internet maupun dari buku e-booknya, PDF-nya, atau dari buku yang di depan Ananda. Dibagi-bagi, ya tugasnya. Kemudian yang ketiga, tugas Ananda adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu memilah-milah. Organisasinya sudah tahu? Kelompoknya? Kelompoknya sudah tahu? Belum? Oh belum ya? Baik kita. Nah langsung saja, kelompok 1. Organisasi yang pertama. Kelompok 1 yang laki-laki ini ya. Jamiatul Khair. Ini ada 8 nih pas. Kemudian Syarikat Islam kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Persatuan Umat Islam, keempat Muhammadiyah, kelima Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Persatuan Islam kelompok 6, kelompok 7 Nahdlatul Ulama, kelompok 8 Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, dari situ Anda identifikasi dari yang kita bahas tadi. Jadi yang Anda cari, dicatat nanti. Yang pertama, siapa pendirinya, kapan berdirinya. Yang ketiga, dia bergerak di bidang apa. Jelas? Nah, saya beri waktu Anda paling lama 10 menit, silakan dicari. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok ada yang mempresentasikan di tempatnya, tidak perlu ke depan. Baik. Nah, silakan dibagi-bagi tugas. Ada yang cari pendirinya siapa? Cari yang di buku, cari yang di apa? Silakan. Baik, sudah selesai semua Anda? Tugasnya? Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah kita mempresentasikan dari Ananda, dari kelompoknya, perwakilannya mempresentasikan yang dicari. Yang dicari tadi apa saja? Yang pertama, pendirinya, waktu berdirinya, kemudian tujuan organisasi itu berdiri itu di bidang apa. Baik, sudah siap? Nah, kalau gitu kita tidak harus dari kelompok 1. Kalau gitu kita mulai dari kelompok 8. Nah, silakan kelompok 8. Menghadap teman-temannya sebelah sana. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Fernanda juga. Saya ini sebagai perwakilan dari kelompok 8. Kelompok 8 terdiri dari madrasah, Isa, dan masyarakatnya. Di sini kelompok 8 mendapat materi tentang Majelis Islam Akbar Indonesia atau yang biasa disingkat MIA. MIA ini didirikan pada hari Selasa 15 Rajab 1356 ataupun 21 September 1327. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan organisasi ini bergerak yang awalnya di bidang kegiatan keagamaan, namun kemudian berkembang menjadi alat pemersatu umat Islam di bidang politik. Kenapa awalnya bisa berada di bidang keagamaan? Karena organisasi ini awalnya berfungsi sebagai wadah yang menghimpun berbagai organisasi massa atau pemahaman. MIA ini berperan sebagai koordinator semua kegiatan keagamaan. Kemudian menjadi politik karena organisasi ini menghadapi politik Belanda yang ingin memecah belah para ulama dan ulama. Kemudian organisasi ini dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu ataupun penjajah di Jepang menganggap organisasi sudah tidak relevan dengan tujuan awal. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 8. Keren. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kelompok 7. Nahdlatul Ulama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silawati dari perwakilan kelompok 7 yang beranggotakan Hana, Citra, dan Rasya akan menjelaskan tentang organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. NU bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Pendidikan, NU banyak mendirikan pesantren dan universitas. Salah satunya adalah pesantren Pelosok Kediri dan Universitas Nahdlatul Ulama. Di bidang keagamaan, NU menyebarkan dakwah dan membantu pemberantasan radikalisme yang ada di Indonesia. Di bidang sosial dan ekonomi, NU membantu masyarakat yang kurang mampu serta membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Beberapa tokoh NU juga diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia. Baik, cukup. Berikan terus untuk kelompok 7. Terima kasih kelompok 7. Sekarang 4. Silakan. Muhammadiyah. Ini belakang. Artika, silakan Artika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 Muhammadiyah. Nama-nama kelompoknya ada Hanisa Ramadhani, Putri Aisyah Asufi, dan Talita Fahila Jamsi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah melakukan pembaruan di bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan bisa dilihat dari banyaknya terbit dari majalah-majalah dan buku. Contohnya itu Tafsir At-Tanwir. Yang kedua yaitu ada bidang pendidikan. Bisa dilihat dari banyaknya sekolah-sekolah dan universitas yang didirikan. Yang ketiga yaitu ada bidang kesehatan. Bisa dilihat dari didirikannya rumah sakit dan klinik. Contohnya Rumah Sakit Muhammadiyah yang terletak di Pekanbaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pencariannya, analisisnya, dan identifikasinya. Nah, sebelum kita tutup,
Maka kita buat kesimpulan dulu. Yang pertama adalah kita lihat dari 8 organisasi tadi yang sudah dipresentasikan, apakah ada organisasi yang berdirinya setelah kemerdekaan? Semuanya sebelum kemerdekaan. Nah, tajdid, pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu sama kan? Sama-sama dalam kondisi masa perjuangan, masa penjajahan. Sama-sama. Jadi terinspirasi dari situ. Nah, itu kesimpulan kita. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dari yang 4 kita bahas sebelumnya tadi, ada tidak semuanya dari organisasi-organisasi itu? Tadi ada berapa? Ada berapa bidang yang kita bahas? 4. Ada bidang politik, ada bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi. Dari semua organisasi itu ada tidak yang dia di bidang di luar dari 4 itu? Tidak, semuanya ada di dalamnya. Yang paling banyak adalah bidang keagamaan dan pendidikan. Baik, untuk materi kita, alhamdulillah sudah tercapai. Ananda sudah bisa mengidentifikasi, menganalisis dari materi kita sebelumnya. Demikian saja, Ananda. Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita tutup sama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ananda semuanya sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.